Kisah Nabi Muhammad dan mukjizat kerikil yang hidup. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 571 dalam kalender Romawi. Beliau adalah putra dari Aminah dan Abdullah. Sayangnya, Nabi Muhammad harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum beliau berusia 3 tahun. Oleh karena itu, beliau dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Mukjizat kerikil yang hidup. Suatu hari, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah halakah, sebuah pertemuan untuk belajar dan berdiskusi tentang agama. Di tengah halakah tersebut, beliau memegang beberapa kerikil kecil di tangannya. Para sahabat yang hadir terdiam, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Tiba-tiba, kerikil-kerikil kecil itu mulai bergerak dan membuat suara yang seolah-olah mereka sedang bertasbih, memuji kebesaran Allah. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu terkejut dan takjub. Mereka bisa mendengar dan merasakan getaran dari kerikil-kerikil tersebut, seolah-olah kerikil itu diberi nyawa. Peristiwa ini bukanlah sekedar cerita, tetapi merupakan bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani. Hadits ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah, salah satunya adalah kemampuan untuk menghidupkan kerikil. Mukjizat ini bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga menunjukkan betapa besar dan pentingnya peran Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau diberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwahnya dan sebagai sarana untuk meyakinkan orang-orang tentang kebenaran ajaran Islam. Setelah menyaksikan mukjizat kerikil yang bertasbih di tangan Nabi Muhammad SAW, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semakin memperkuat keimanan mereka. Mereka semakin yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan apa yang disampaikannya adalah benar. Mukjizat ini juga menjadi bukti bagi mereka dan orang-orang lain yang hadir bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah. Mukjizat ini tidak berhenti pada saat itu saja. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW terus menerima wahyu dan melakukan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Beliau juga diberikan mukjizat-mukjizat lainnya, seperti terbelahnya bulan dan air yang mengalir dari jemari tangannya. Perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad. Pada suatu malam yang dikenal sebagai Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW sedang bermeditasi di Gua Hira. Secara tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Wahyu tersebut merupakan permulaan dari Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW memulai misi dakwahnya. Beliau mulai menyebarkan ajaran Islam, yang pada dasarnya adalah ajaran Tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dakwah ini dimulai secara sembunyi-sembunyi dan kemudian dilakukan secara terbuka. Meskipun mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW tetap gigih dan sabar dalam menyebarkan ajaran Islam. Kaum Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah beliau, mulai dari pengucilan, pengejekan, hingga ancaman fisik. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah dan terus berdakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan sifat baik dan santun. Beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan bijaksana. Beliau juga selalu memaafkan mereka yang berbuat salah padanya dan selalu berusaha untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Demikianlah kisah mendalam tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah dan ajaran Islam. Setelah berjuang keras dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad wafat. Namun, ajaran dan teladannya tetap hidup dalam hati umat Muslim hingga saat ini. Demikianlah kisah ini diceritakan. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.